Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Dalam rangka terbentuknya iman, maka di sana harus ada pengetahuan atau ilmu tentang dasar iman itu, yaitu pengetahuan tentang akidah Islamiyah yang memberikan pemahaman kepada akidah Islamiyah yang benar, sahih, yang harus diyakini oleh orang yang beriman. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tentang akidah Islamiyah yang ia dapat pahami akan memberikan pengenalan makrifat kepada yang harus ia yakini di dalam hatinya. Makrifat yang ia punyai dari hasil ilmu pengetahuan yang ia miliki, dapatkah ia membenarkannya, mestakdikan makrifat tersebut untuk menjadi keyakinannya atau tidak? Maka kalau itu dapat membenarkannya, mestakdikannya, ia telah mempunyai unsur kata hati, qaulul qalbi, satu kerangka dari kerangka tersebut yang terdiri dari unsur-unsur pertama dari unsur iman. Adapun penjelasan atas unsur tersebut di atas, ilmu, makrifat, tasdik yang lebih lanjut adalah sebagai berikut. Ya. Ilmu, ya, yang tadi ya, kata hati, qaulul qalbi, salah satunya ilmu. Ilmu ialah pengetahuan tentang akidah Islamiyah yang meliputi pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan kewajiban yang harus dilakukan dan diimani kepada Allah, juga tentang Rasul dan sebagainya, tentang pengetahuan yang wajib diimani. Pengetahuan ini harus diingat dan dipahami oleh hati, dan inilah yang menjadi unsur kata hati. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang poin-poin dari rukun iman yang 6. Nah, jadi kalau iman kita pengen mantap atau iman kita ingin yakin dan membenarkan, berarti harus kita mempunyai qaulul qalbi, ya, kata hati. Nah, kata hati itu harus apa? Ada unsur-unsurnya, yaitu ilmu. Nah, berarti supaya iman kita bertambah dan iman kita meyakini, kita harus mempunyai ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, kalau iman kepada Allah, berarti kita harus mempunyai ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ya. Pokoknya semua tentang masalah Allah dan Rasulnya itu harus kita yakini, harus kita pelajari. Berarti kan kita nambah. Seperti kan ada yang nama-nama Allah itu kan 99 ya, Asmaul Husna. Nah, kalau kita itu tahu, ya kan, kemudian kita tahu artinya, kemudian kita tahu maknanya, kita itu akan menambah iman. Oh, Allah ini seperti ini, gitu kan. Oh, Allah itu sifatnya seperti ini. Itu kan nambah sendiri tuh. Oh, kita meyakini, oh, Allah itu maha pemberi rezeki. Setiap orang pasti akan diberikan rezeki, ya kan. Allah itu sifatnya seperti ini. Allah itu maha keras siksanya. Oh, kita jadi takut. Jangan-jangan kalau kita melakukan dosa, Allah akan siksa. Karena kadang kita tahu, oh, Allah itu maha berat siksanya. Terus kemudian, oh, Allah itu menyediakan surga, gitu kan. Berarti kalau kita berbuat baik, Allah akan berikan kita surga. Terus seperti itu. Nah, itu akan nambah. Iman kita itu akan nambah dengan apa? Ilmu. Tapi kalau ilmunya kita jarang, ya, kita jarang menuntut ilmu atau jarang kita ngaji, ya kita nggak akan tahu, gitu loh. Iman itu nggak akan bertambah. Ya, berarti kita segitu aja. Ya kan? Jadi semakin kita banyak tahu, wah, semakin kita akan mengerti, memahami dan meyakini. Seperti apa? Kita contohkan seperti komputer gitu ya. Semakin dia banyak diisi dengan sesuatu yang ini yang bermanfaat, kita kan tinggal klik seperti Google ya, bagus ya. Iya, betul. Apa aja dia tahu. Kenapa? Karena memang udah dimasukin software atau hardware-nya, datanya ke komputer. Seperti sama lah seperti alat manusia. Kalau kita sering menuntut ilmu agama, insya Allah apa yang kita ini, oh iya, ini nggak boleh nih, ada di dalam Al-Quran, ada ini, nah seperti itu ya.
Nah, dengan adanya ilmu apa? Artinya kita makrifat, ya. Makrifat itu apa? Kenal. Oh iya, berarti kenal ya. Akhirnya dengan ilmu itu bahwa Allah mempunyai 90 sifat nama ya. Kemudian kita lagi di dalam Al-Quran pun ada ya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nah, akhirnya kan kita kenal. Oh, kenal siapa itu Allah, ya. Nah, ya kan makrifat ialah mengenal. Yang kedua yaitu makrifat, yaitu mengenal kepada objek yang harus diimani. Makrifat ini bisa terjadi bila seseorang mengetahui pada objek tersebut. Ya, nilai makrifat tersebut tergantung dari lengkapnya dan luasnya dari pengetahuan yang ia peroleh dan pahami. Jadi semakin kita banyak ilmu, banyak tahu, maka kita akan banyak kenal ya dengan objek yang akan kita kenal. Ya, kita seperti contoh, kita pengen beli HP. Berarti kan kita harus tahu kan mereknya apa, bagaimana kualitasnya, ya kan, bagaimana suaranya, bagaimana gambar, semua kita teliti kan. Berarti kan kita udah tahu ilmunya kan, terus udah kan kenal, oh bentuk fisiknya seperti ini, nah seperti itulah. Kemudian baru terakhirnya membenarkan bahwa produk ini benar atau bagus, baru kita beli. Nah semacam itu, ya. Jadi iman itu harus dilengkapi dengan ilmu, makrifat, baru menstaklikannya, baru membenarkannya. Nah, jadi semakin kita banyak ilmu, semakin banyak kita membenarkan, dan semakin kita akan percaya kepada iman, kepada Allah akan iman. Nah, yang ketiga adalah tasdik, ya. Tasdik ialah membenarkan sesuatu yang ia kenal. Tuh, ya kan? Dan ia ketahui. Di sini yang ia kenal adalah ajaran-ajaran Islam tentang yang gaib yang ia peroleh dari pengetahuan tentang akidah Islamiyah yang mengajarkan adanya Allah, sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, tentang kerasulan, merupakan iman seseorang dari seorang mukmin. Nah, kita perjelas lagi ya yang unsur-unsur yang tadi. Unsur iman yang ke-1. Unsur iman yang pertama ialah unsur yang terletak di dalam hati. Unsur ini sebagai dasar iman yang harus kuat yang berada di dalam jiwanya seorang mukmin. Unsur ini yaitu i'tikad atau keyakinan di dalam hati terdiri dari dua kerangka. Dua kerangka tersebut adalah qaulul qalbi, kata hati, dan yang kedua adalah amalul qalbi. Jadi keyakinan kita ini akan